Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada bahasan ini Bapak akan membahas bagaimana caranya untuk menghitung pendapatan nasional ya. Secara umum, cara menghitung pendapatan nasional itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan produksi. Oke. Yang pertama pendekatan pengeluaran ya. Jadi cara menghitung menggunakan pendekatan pengeluaran adalah bagaimana menambahkan semua pengeluaran dari 4 komponen pelaku ekonomi ya. Secara umum kan ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat luar negeri ya. Nah, jadi pendekatan pengeluaran adalah menambahkan pengeluaran 4 pelaku ekonomi tersebut ya. Jadi rumusnya adalah C plus I plus G plus X min M ya. Nah, C itu apa? Consumption ya. Consumption itu adalah pengeluaran dari konsumen ya. Jadi kalau misalnya pembeli itu namanya kan konsumen. Nah, dalam bahasa Inggris consumption itu adalah pengeluaran dari konsumen ya. Dia membeli sesuatu. Nah, itu berarti komponen pendekatan pengeluaran ini. Kemudian yang kedua I ya. I itu investment. Jadi investment itu apa? Investasi, pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen. Ya, tadi kan yang keduanya adalah produsen. Kemudian yang ketiga G. G itu government ya. Jadi government expenditure atau pengeluaran pemerintah ya. Jadi tadi pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah, pengeluarannya adalah government ya. Nah, kemudian yang keempat adalah luar negeri. Kalau luar negeri hubungannya sama ekspor dan impor. Ekspor itu adalah barang yang kita jual ke luar negeri. Kalau impor adalah barang yang kita beli dari luar negeri. Nah, makanya di komponen keempat pengeluaran ke luar negeri adalah X. X itu ekspor min M. M itu impor ya. Jadi X min M. Nah, jelas ya. Jadi 4 pengeluaran itu ada consumption plus investment plus government plus X min M ya. 4 pelaku ekonomi. Nah, ini yang pertama pendekatan pengeluaran. Nah, yang kedua adalah pendekatan penerimaan ya. Nah, pendekatan penerimaan itu adalah cara menghitung pendapatan nasional di sebuah negara dengan cara menambahkan 4 pendapatan dari 4 faktor produksi ya. Bapak kasih ingat lagi waktu kelas 10 kalian pernah belajar mengenai ini ya, faktor produksi. Masih ingat ya? Faktor produksi itu yang pertama adalah alam, 2 tenaga kerja, 3 modal, 4 pengusaha ya. Bapak ulang, 4 faktor produksi. 1 alam, 2 tenaga kerja, 3 modal, 4 pengusaha. Nah, jadi 4 faktor produksi ini akan menerima pendapatan ya. Pendapatannya dalam konsep ekonomi itu, alam itu biasanya dalam bentuk tanah ya. Tanah itu dapatnya pendapatannya adalah sewa ya. Sewa itu dalam bahasa Inggris rent, makanya disebut dengan R ya, R. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapatnya adalah upah ya. Upah itu apa? Upah itu dalam bahasa Inggris wage ya. Makanya dikonotasikan dalam W. Oke. Nah, yang ketiga modal. Nah, modal itu pendapatannya apa? Bunga ya, bunga. Nah, bunga itu dalam konsep bahasa Inggris disebut interest ya, interest. Nah, kalau misalnya di dalam satu huruf itu disebut I ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengusaha.
Pengusaha itu pendapatannya apa? Laba, ya. Laba itu bahasa Inggrisnya adalah profit. Nah, maka jika disebutkan dalam satu huruf adalah P. Nah, jadi kembali ke konsep pertama bahwa menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan 4 faktor produksi, yaitu rent plus wage plus interest plus profit, atau R plus W plus I plus P, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pendekatan terakhir, pendekatan produksi. Ya, pendekatan produksi itu menghitung pendapatan nasional dari hasil produksi masing-masing barang. Ya, misalnya begini, di sebuah negara itu ada 5 macam produksi barang, itu secara kasar ya. Misalnya ada beras, pakaian, pendidikan, kemudian bumbu-bumbu, kemudian yang kelima buku misalnya. Ini secara kasar aja ya. Nah gini, misalnya yang pertama beras gitu. Beras itu kan kalau misalnya memproduksi itu kan ada 2 komponen ya. Pertama harga berasnya P, kemudian komponen yang kedua adalah jumlah beras yang diproduksi ya. Nah jadi konsepnya itu adalah misalnya dalam satu hari itu berasnya diproduksi 1 ton ya, kemudian 1 kilogramnya itu adalah 12.000 misalnya. Nah karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram ya, kemudian 1000 kilogram dikali 12.000 berarti 12 juta. Nah itu sudah terhitung 1 komponen ya. Jadi kalau dalam rumus itu pendekatan produksi itu adalah dalam kurung ya, P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah titik ditambah PN kali QN gitu ya. Jadi kenapa yang terakhirnya PN atau QN itu untuk menandakan bahwa ya kita kan nggak tahu itu berapa jumlah dari komponen barang atau jasa yang diproduksi oleh sebuah negara gitu, jumlahnya kan bisa sangat banyak. Nah, ngerti ya? Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi dalam menghitung pendapatan nasional itu sesungguhnya kita tidak bisa hanya sekedar dengan menerka gitu ya, harus ada data yang konkret ya. Karena kalau datanya nggak benar ya nanti juga ya buat apa, buat menghitung pendapatan nasional kan ya. Pentingnya informasi adalah ya karena kualitas informasinya bagus, terpercaya, valid gitu ya. Nah jadi harus ada ilmu khusus untuk menghitungnya. Nah, kembali kita sudah membahas sebenarnya apa sih keuntungan kita menghitung pendapatan nasional, manfaat menghitung pendapatan nasional ya. Ya banyak ya, kemarin Bapak sudah lihat, sudah kasih lihat dari video yang kemarin ya. Nah jadi Bapak harap tugas ini dikerjakan dengan baik ya. Bapak akan ikut pelatihan ya, ikut pelatihan lewat online juga sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya di online ya Bapak harus sedikit lebih fokus juga gitu, supaya nanti nilai Bapak ketika sudah lulus bagus gitu, dan Bapak dapat ilmu pengetahuan ya yang nanti juga bermakna ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian gitu ketika nanti Bapak sudah ikut pelatihan selesai gitu ya, ada manfaat yang bisa kita terima ya buat Bapak, buat kalian sebagai siswa gitu. Nah jadi hari ini Bapak akan suruh kalian menjawab 4 pertanyaan saja ya. Pertanyaan pertama adalah 1. Sebutkan pengertian pendapatan nasional. Kemudian nomor 2, apa manfaat menghitung pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 pendekatan menghitung pendapatan nasional. Nah yang nomor 4-nya silahkan buat kesimpulan. Nah, gitu aja ya nak ya. Nah untuk hari ini silahkan dilihat videonya, dikerjakan soalnya ditulis ya, kemudian difoto, langsung kirim via WA saja ke Bapak ya. Jadi untuk yang tidak mengerjakan, Bapak akan anggap kalian tidak masuk, kemudian nilainya akan Bapak kosongkan gitu ya. Ya supaya kalian bertanggung jawab gitu ya untuk kebaikan diri kalian juga sesungguhnya ya, kebaikan kalian ya.
Oke, begitu saja ya nak ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.